Guys, welcome. Jadi sini aku bakal sharing gratis gimana caranya. Waktu itu aku mulai jualan produk digital. Jadi ini buat guide teman-teman yang dari nol banget. Gimana caranya jualan produk digital waktu aku ngelakuin sendiri. Jadi mungkin teman-teman ngeliat banyak banget kelas di luar sana yang ngajarin produk digital, tapi teman-teman kan kayak mungkin belum join kelasnya atau ya kelasnya mereka entah alasan apapun gitu kan, dan penasaran banget sebenarnya produk digital tuh cara mulainya tuh gimana gitu, konsepnya tuh apa. Jadi ya produk digital tuh gampangnya ya teman-teman produk-produk yang nggak ada fisiknya, tapi bukan jasa ya. Kalau jasa tuh nggak ada fisiknya, tapi kan kalau jasa itu tipikalnya tukeran waktu kan, kita ngeluarin tenaga waktu untuk si kliennya. Tapi kalau misalnya produk digital ya itu tetap produk, tapi produknya tuh nggak ada fisiknya, jadi semuanya tuh digital seperti ebook, file, audio, video, foto, itu semua adalah produk digital. Software juga termasuk. Jadi di sini aku akan tunjukin waktu aku jualan ebook tuh gimana, dimulai dari 10 Oktober ya. Jadi kita nggak pakai lama-lama ya teman-teman. Ini adalah watch me how I did it. Waktu aku ngelakuin ini prosesnya tuh kayak gimana kurang lebih. Jadi waktu 10 Oktober ini mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Waktu 10 Oktober. Waktu itu saya mikir dulu segmen market yang mau saya targetin. Yaitu adalah saya pengen orang-orang yang berkarir. Mereka punya kerjaan, mereka profesional kayak gitu. Kenapa? Karena mereka punya gaji dan mereka tuh punya daya beli kan. Nah jadi saya mau yang pasti market tuh ada daya belinya. Mau marketnya, mau produk secanggih apapun, kalau dia nggak punya daya beli, dia nggak bisa beli. Gitu, mau marketing kita secanggih apapun, produknya bagus, kalau marketnya nggak bisa beli, kayak misalnya mahasiswa gitu marketnya, mungkin kalau market mahasiswa, produk yang kita bisa kita ciptain tuh banyak yang keren-keren, bisa ada produk ini itu gitu. Tapi kalau misalnya mahasiswanya nggak punya duit tuh nggak bisa gitu, mereka tuh nggak punya daya beli, jadi akhirnya produknya nggak bisa dibeli juga. Nah makanya itu aku memilih untuk orang-orang yang punya duit, yaitu orang-orang yang punya yang punya kerjaan kantoran. Tapi bukan cuma mereka doang ya yang punya daya beli, kan masih banyak tuh yang punya daya beli. Nah, aku waktu itu milih yang punya daya beli yang kantoran dulu. Nah, saya pikirin biasanya mereka itu masalahnya tuh apa gitu. Nah, masalah kebanyakan mereka itulah pengen pelajarin bidang lain juga. Jadi ini kita melihat tipikal masyarakatnya ya. Jadi kayak, oke, saya pengen segmen market saya kayaknya saya orang-orang kantoran gitu. Nah, kita pikirin tuh orang kantoran tuh mereka tuh biasanya aktivitasnya ngapain. Terus mereka tuh tipikalnya punya masalah apa. Karena setiap namanya segmen itu punya masalahnya masing-masing. Kayak misalnya segmen orang yang baru punya bayi gitu. Itu ya, misalnya balita deh. Itu ya masalahnya biasanya apa? Tantrum lah, takut, terus banyak khawatirnya lah, takut dia ngapain lah. Ya kan, terus pengen orang tuanya pengen dia sehat, orang tuanya pengen dia bisa tumbuh kembang dengan baik, gak ada keterbelakangan sama sekali, gak ada telat bicara, gak ada telat jalan, gak gitu gitu kan. Jadi setiap segmen tuh punya punya ciri khas, masalahnya masing-masing gitu. Namanya juga fase hidup. Nah kalau misalnya fase hidupnya orang-orang kantoran biasanya tuh apa? Nah biasanya orang-orang kantoran tuh juga pengen punya bidang lain, karena kan mereka kerja di bidang tertentu kan. Nah mereka tuh biasanya pengen punya kerjaan lain, bukan kerjaan lain sih, tapi bidang lain gitu. Misalnya mereka pengen belajar investasi, belajar public speaking, belajar bisnis online, mereka pengen belajar bahasa Inggris lah kayak gitu-gitu. Itu kan semuanya belajar kan bidang lain. Nah terus saya mikir, kalau misalnya orang-orang yang biasa sedang belajar bidang lain di luar background utamanya dia, sedangkan mereka masih ada kerjaan utama, biasanya susah kan belajarnya. Kenapa? Karena bisa aja kendala jadwal, kendala budget misalnya, atau kendala kayak materinya susah banget, mungkin itu di luar passionnya dia, tapi dia harus pelajarin. Masih banyak kemungkinan gitu teman-teman. Jadi di sini saya ngide nih, gimana kalau saya bikin ebook tentang cara cepat belajar sesuatunya. Jadi mereka tuh saya kasih tahu gimana cara cepat belajar hal barunya itu gitu. Biar mereka tuh bisa cepat paham walaupun sibuk kayak pekerja kantoran. Saya udah dapat ide nih, saya pengen bikin produk ini. Nah, selanjutnya yang saya bikin adalah bukan produknya, tapi saya langsung bikin landing page, teman-teman. Saya pengen ngetes dulu, cek ombak, cek market ada nggak. Jadi saya nggak bikin produknya dulu. Terus di landing page itu saya bikin landing page itu ngarah ke di WhatsApp-nya ya. Jadi waktu diklik landing page, masuk landing page, habis itu klik tombolnya ke WhatsApp ya. Ini teman-teman yang belum tahu namanya LPWA, landing page ke WhatsApp. Nah, di situ kan belum ada produknya nih. Saya tuh sengaja. Jadi saya cuma pengen tes iklan doang sebenarnya. Saya tuh belum jualan, saya belum ada closingan pasti. Karena belum ada produknya. Karena saya pengen tahu berapa orang yang ngechat saya waktu saya ngiklanin itu. Kalau misalnya ada yang ngechat, ya berarti ada yang mau beli dong, ada demandnya dong, ya kan?
Nah di situ jadi saya cuma pengen tahu ada chatnya apa enggak gitu. Nah kalau misal pun ada terus gimana, kan nggak ada produknya. Nah gampang, saya tinggal bilang aja, maaf kak, saya udah tutup slotnya, akan dibuka sebentar lagi ya, kayak gitu. Jadi admin kita akan ngomong kayak gitu aja gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, itu biasa banget lah untuk ngetes produk kayak gitu, biasa banget gitu. Nah kemudian em, ini tujuannya biar kita nggak buang waktu ya. Takutnya kita udah bikin produknya, taunya nggak ada demandnya, itu malah buang-buang waktu banget gitu. Apalagi teman-teman yang jualan, yang bikin produknya tuh sampai berhari-hari, berminggu-minggu nggak jadi-jadi, itu kan buang-buang waktu banget ya. Jadi itu triknya. Tapi of course ini pendekatan untuk mainan produk digital salah satunya aja ya. Pendekatan main produk digital tuh ada berbagai cara. Ini cuma salah satunya aja gitu, yang saya contohin. Nah, teman-teman kalau pengen lihat link landing page-nya juga ini udah aku sediain ya. Teman-teman bisa filenya teman-teman bisa dapetin di kolom komentar atau di deskripsi. Oke. Nah, kemudian di 10 Oktober ini kan saya apa namanya? 10 Oktober ini saya udah langsung ini ya ngiklan nih. Jadi malamnya 10 Oktober tuh saya udah ngiklan gitu. Jadi 9 Oktobernya juga saya udah nyiapin. Nah, 10 Oktober saya ngiklan, saya langsung bikin beberapa konten iklan dari Canva aja. Jadi bikin konten iklan, kalau nggak salah ada 5 konten iklan sekitar segitulah. Nah itu gambar, ini contohnya seperti gambar di samping. Jadi ini contoh iklan saya bikinnya kayak gini. Nah terus saya iklanin budgetnya itu sekitar 50.000 sampai 70.000 doang gitu. Jadi nggak banyak-banyak, saya cuma pengen ngetes ada yang ngechat sama enggak gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Dan saya itu siap boncos dengan uang ini, makanya uangnya nggak gede gitu. Jadi uang ini memang akan boncos karena kan gak ada produknya dong gitu. Jadi saya oke fine aja gitu. Saya cuma pengen tes ombak doang. Nah saya akan tes ini selama 2 hari dari tanggal 10 sampai 11 Oktobernya. Oke. Dan struktur iklan saya adalah satu campaign, satu ad set broad aja, dan 4 sampai 5 konten. Dan ternyata hasil iklannya tuh kayak di bawah ini ya. Saya dapat 5 sampai 6 chat masuk dari 53 orang yang lihat landing page saya. Dan CTR saya itu di 5%, walaupun CPM-nya waktu itu masih tinggi ya, 80.000 itu tinggi sih. Jadi ini dikasih baik untuk produknya gitu, walaupun CPM-nya bengkak tapi nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Ini agak buram sih ya ternyata, kalau saya mencoba biar rapihkan fotonya, jadi screenshotnya saya kecil gitu. Tapi teman-teman insya Allah bisa lihat di sini ada CTR-nya 5%, CTR link, CPC-nya 1.600, outbound-nya ada outbound klik 59 orang klik, abis itu masuk ke landing page itu ada 53 ya kan. Yang add to cart 6. Nah ini bagus banget teman-teman, sehat banget. Karena kenapa? Add to cart itu ya ini nggak bagus banget sih, enggak sih, biasa aja. Malahan masih agak di bawah standar sedikit. Kenapa? Karena add to cart itu adalah orang yang klik tombol di landing page kan. Nah itu biasanya minimal 15% teman-teman. Kalau ini sih masih 12%-an lah ya. Ini cuma 12% kan. Dari 6 dari 53 itu kan hampir 12% kan. Hampir malah belum nyampe 12%. Nah, harusnya kan 15% dong. Jadi 15% dari 53 itu harusnya berapa tuh? Udah dapat 7, 8 sekitar segitu. Harusnya kan segitu kan. Tapi ini cuma 6 doang. Jadi fine ya kan. Mungkin nanti bisa dibenerin, tapi setidaknya sudah dapat chat masuk ya. Jadi ini testing selama 2 hari, tanggal 10 sampai 11 Oktobernya. Nah, kemudian udah nih tanggal 12 Oktobernya saya pause iklannya gitu. Saya udah tahu, oke ini udah bisa potensial. Yuk kita bikin produknya gitu. Saya fokus bikin produknya pakai AI, dibantu AI. Jadi saya selesaiin produk itu sampai tanggal 13. Jadi 2 hari, 12 dan 13 itu kita pause iklannya, kita fokus bikin produknya. Nah, kita bikin produk e-book utamanya itu sekitar 30 sampai 40 halaman. Pastinya makin banyak makin bagus karena orang akan menganggap kayak ini worth it lah gitu. Jadi jangan sedikit-sedikitan banget gitu. Biasanya sih kalau saya sendiri biasanya 50 halaman ya, cuman yang kali ini cuma 30 sampai 40. Jadi ya udahlah gitu. Nah, tapi saya tambahin 8 bonus. Pokoknya saya itu kalau jualan saya selalu ada bonus-bonusan. Saya tuh nggak pernah jualan yang cuma kayak satu produk doang, itu nggak pernah. Jadi saya akan selalu tambahin bonus-bonus yang lain. Nah, saya tambahin kurang lebih 8 bonus gitu. 8 bonus. Jadi teman-teman bisa lihat di samping ya, ini akses e-book utamanya di sini. Kemudian di bawahnya itu ada bonus-bonusnya, ada kurang lebih 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 lah ya. Gitu, Chat GPT, ada Secret Brain ini semuanya juga sama dibantuin bikinnya pakai AI. Gitu, oke?
Nah, aksesnya itu saya upload ke Google Drive, linknya itu taruh di platformnya Skalev gitu. Jadi Skalev, teman-teman yang belum tahu, itu adalah platform ibaratnya di mana saya bisa bikin landing page-nya lah, di mana saya bisa terima pembayaran customer, di mana saya akan ngirim sistem pengiriman produk ke customer tuh juga pakai Skalev-nya gitu. Jadi filenya taruh di Google Drive di copy, linknya masukin ke Skalev gitu. Jadi orang bisa dapat linknya nanti waktu udah beli. Kemudian saya pasang harga 89.000 ya. Gitu. Jadi saya pasang 89.000 harganya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen tahu bocoran gimana caranya cari ide produk yang potensial dan dibimbing buat menuju 100 juta pertama dari produk digital, teman-teman bisa banget cek program SMM-nya, linknya harusnya ada di sekitaran halaman ini atau di link deskripsi atau di komentar. Oke. Nah, lanjut. Setelah jadi, saya itu jadiin link checkout di landing page, ya kan? Itu udah nggak mengarah ke WA lagi. Jadi ya, itu saya ganti dari WA menjadi checkout yang form gitu, formulir gitu, untuk bayar. Oke. Nah, itu tanggal 13-nya, ini kan tanggal 12 nih. Terus saya bikin sampai tanggal 13 kan. Nah, tanggal 13 itu malamnya itu saya langsung iklanin, berarti jam 00.00-nya tuh. Biar iklan itu jalan di besoknya, di tanggal 14-nya. Oke. Ini kan 00.00 pertengahan antara tanggal 13 dengan 14 kan. Jadi saya jalanin di situ. Oke, dan akhirnya di tanggal 14 kita udah mulai iklan dan kita langsung pecah telur, teman-teman. Nih ada salah satu bukti orang yang bayar 88.900. Kadang ada potongan kayak 100 perak dari Skalev-nya gitu. Jadi mereka tuh kadang nge-transfernya tuh kepotong 100 perak. Nah, setelah beriklan tanggal seharian ya, tanggal 14-nya saya tuh dapat CTR kurang lebih 2,7%. Jadi pasti menurun dari waktu awal, kan awalnya 5% kan. Tapi itu wajar lah, karena orang baru pertama kali ngeliat konten iklan kita, jadi mereka penasaran ini siapa nih iklan, diklik semua gitu kan. Makanya CTR-nya bisa tinggi. Tapi setelah mereka tahu ternyata dia jualan ini, nah itu pasti CTR-nya turun gitu. Tapi untungnya CPM saya juga turun, walaupun nggak signifikan banget ya, masih ke 65.000. Jadi ya oke lah, tapi setidaknya sudah ada harapan ini bisa turun. Dan saya dapat penjualan itu 4 gitu. Saya dapat ROAS sekitar 3,6x dengan budget iklan 100.000 saya naikin gitu. Nah, angka-angka ini sehat, tetapi saya tahu pasti beberapa hari berikutnya itu angkanya akan tidak sesehat di pertama, dan itu sangat wajar. Biasanya performa itu di hari pertama tuh paling bagus, abis itu mulai menurun gitu. Makanya itu kita menilai iklan itu nggak 1 hari doang sebenarnya. Makanya kita ngiklan itu kita nilainya itu antara 3 hari atau 7 hari atau bahkan 2 minggu itu juga bisa, untuk mendapatkan data rata-ratanya gitu. Karena ya itu yang terjadi, waktu awal ngiklan mungkin langsung bagus, tapi seterusnya itu mungkin angkanya tuh udah nggak sesehat hari pertama gitu. Makanya itu dinilai rata-ratanya tuh berapa. Oke. Nah, dari sini uang yang masuk ke saya itu langsung saya gulung lagi untuk hari besoknya di tanggal 15 Oktober. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Wah, burem banget ya. Jadi intinya saya dapat 356.000 lah ya. 356.000 omset dengan 4 penjualan. Dan saya dapat berapa nih? 6 orang yang daftar, 8 orang add to cart, website landing page-nya 37, 8 yang add to cart dari 37 itu sangat-sangat sehat. Sangat sehat itu di atas 15% tuh. Dapat per purchase itu 24.500 gitu. Nah, kemudian secara kumulatif ya, sejak tanggal 14, dari tanggal 14 itu saya udah nggak otak-atik lagi tuh iklannya sampai tanggal 16 Oktober gitu. Nah, 14, 15, 16, 3 hari saya kurang lebih dapat 800.000 gitu di campaign ini. Saya cuma bikin satu campaign ya. Ini kan campaign yang awal tadi, yang 2 hari pertama, yang tanggal berapa tadi tuh? 10/11 ya, tanggal 10/11. Ini campaignnya masih sama nih gitu. Jadi saya cuma nyalain lagi aja gitu. Nah, saya tuh dapat kurang lebih 800.000 di campaign itu. Nah, semua ini ya alhamdulillah modalnya cuma 100.000 ya teman-teman, dari 10 sampai 11 Oktobernya waktu testing kita demand gitu. Waktu itu 100.000 boncos di 2 hari itu, tapi habis itu bisa langsung balik modal di tanggal 14-nya gitu. Dan itu udah tinggal pecah telur di hari pertama jualan, maksudnya di tanggal 14 itu kan hari pertama jualannya. Nah, itu tinggal gulung cuan tuh sampai tanggal 16-nya gitu. Jadi sampai akhirnya 800.000. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman jualan produk digital pakai iklan,
Kita nggak punya HPP kan, karena kita bikinnya semuanya gratis, jadi kita bisa gulung cuannya gitu. Oke, nah seperti saya duga juga, angka matriks di iklan saya itu beneran turun teman-teman. CTR saya turun ke 2%. CPM-nya tapi ikut turun juga ke 62.000, ya alhamdulillah. Terus saya dapat ROAS itu turun juga ke 1,77. Gitu, mungkin itu kecil ya teman-teman, tapi ini tuh sepanjang tanggal 14 sampai 16 3 hari itu. Saya ROAS-nya itu turun ke 1,77. Tapi saya nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena di dunia produk digital, ROAS 2x itu udah sangat cukup untuk kita dapetin duit lumayan gitu. Itu ROAS 2x udah cukup banget. Nah, 1,7 itu memang di bawah 2x, tapi setidaknya ya bisa lah, nanti tinggal dibenerin lagi ke 2x tuh insya Allah bisa gitu loh. Jadi makanya saya nggak stres-stres banget gitu. Kecuali kalau dia tuh ROAS-nya 1 atau 0, ya. Itu pasti itu boncos tuh kalau 0, tuh. Gitu. Tapi kalau 1,7 ya udahlah, belum boncos, tapi walaupun profitnya dikit sih gitu. Oke. Nah, kemudian di tanggal 16 itu kan, ini kan 14 sampai 16 nih. Tapi di tanggal 16 itu sebenarnya saya ada satu campaign lagi, ada campaign kedua yang saya bikin di tanggal 15-nya. Jadi waktu tanggal 16 masuk tanggal 16 itu saya punya 2 campaign. Nah, campaign kedua saya itu dapetin ROAS 2,3 gitu. Jadi saya bikin campaign kedua itu untuk nopang si campaign yang pertama, karena saya tahu campaign yang pertama ROAS-nya akan turun tuh biasanya. Jadi makanya saya langsung bikin campaign kedua untuk dia topang ROAS-nya gitu. Nah, strukturnya itu sama ya, tapi kalau nggak salah saya masukin 6 konten, sekitar 6 atau 7 konten foto. Jadi waktu tanggal 16 saya dapat 1 jutaan. Per tanggal 16 saya udah dapetin 1 jutaan ya teman-teman. Ini lihat aja, ini purchase-nya 356.000 ditambah 800.699 perak. Gitu. Jadi saya udah dapat 1 jutaan omset. Oke. Nah, kemudian tanggal 17-nya teman-teman, tanggal 17-nya semua tuh berjalan lancar, dan ini hitungan 17 sampai 22 Oktober ya. Jadi saya cepetin aja karena periode itu saya nggak ngotak-ngatik apapun gitu, kecuali saya lupa. Mungkin kalau nggak salah saya bikin konten video juga, tapi saya lupa itu di tanggal berapanya. Jadi yang tadi yang tadi di campaign kedua itu kan ada 6 kontenan kan. Nah, itu ada 3 yang saya ganti akhirnya jadi video sih. Udah saya ganti itu doang gitu. Tapi sisanya saya nggak ada yang saya otak-atik lagi gitu. Udah per periode 17 sampai 22 Oktober saya dapat omset 3,2 juta, teman-teman. Dari 2 campaign-nya itu. Tapi ROAS-nya itu saya nggak begitu oke. Saya cuma nyampe hampir 2x, yaitu 1,7 doang gitu. Teman-teman bisa lihat tadi sini 1,7 dapat profitnya itu 1,1 juta doang. Yang mana itu kecil gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya kayak lagi-lagi yang saya bilang itu ROAS-nya itu minimal 2x. Tapi 1,7 itu saya nggak stres, walaupun itu nggak nyampe 2x, tapi saya nggak stres gitu. Kenapa? Karena saya tahu, ini teman-teman lihat ya, di campaign kedua ini masih 2x. Di campaign 1 ini udah cuma 1,2x gitu. Artinya apa? Artinya walaupun ini 1,2x jelek banget, tapi di atasnya masih ada 2x. Artinya apa? Artinya saya punya potensi untuk saya benerin lagi, saya effort lagi untuk bisa itu ke 2x lagi. ROAS-nya itu bisa, teman-teman. Jadi dari sini kita dapat patokan gitu. Walaupun sekarang cuma 1,2, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita punya patokan. Bisa nih suatu saat kita kedua lagi itu bisa gitu. Insya Allah bisa. Gitu. Makanya saya nggak stres banget lah. Gitu. Nah, sejujurnya teman-teman, saya itu agak males ngejalanin itu. Saya jujur agak males beberapa hari ini. Karena saya lagi megang beberapa proyek. Jadi yang proyek ini tuh saya agak males ya. Saya malas syuting, saya malas bahkan saya belum ngeliatin dashboard saya hari ini. Saya belum ngebuka dashboard saya karena entah kenapa saya males gitu akhir-akhir ini. Tapi gak apa-apa, insya Allah kita effortin lagi ya untuk bikin kontennya. Jadi setidaknya walaupun ini datanya jelek, nggak jelek sih, tapi ya kurang lah. Kira kita cuma dapat 1 juta, cuma dapat 1, sekian juta gitu profitnya. Tapi setidaknya kita tahu kurangnya itu di mana. Jadi sehingga kalau kita kerja lebih keras lagi, kita tahu apa yang diperbaikin. Gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, saya dapat omset sekitar 4,5 jutaan total dari waktu saya awal testing gitu, dan ini pun belum di scale up, dan saya juga belum effort gitu. Saya belum effort. Dan bahkan video konten yang tadi saya sebut itu editannya tuh sama sekali cuman
apa ya, cuman subtitle doang gitu, nggak ada kayak visual apapun, nggak ada foto screenshot yang saya masukin di video ini. Saya cuma ngomong video doang kayak gini, saya ngomong bla 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 tentang produknya, abis itu udah saya nggak nunjukin apa-apa. Jadi itu kayak bener-bener nggak niat banget saya. Jadi saya bener-bener males banget berapa hari kemarin itu. Oke, jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini ngebantu sebagai gambaran gimana realitanya menjalankan produk digital. Cuman aja ini versi saya nggak effort. Oke, jadi teman-teman yang pengen diajarin langsung mainan produk digital, program SMM itu tempat yang cocok teman-teman untuk pemula total yang bahkan belum pernah coba sama sekali. Bahkan teman-teman nggak perlu tahu produk apa yang harus dijual, nanti kita kasih tahu produk apa yang potensial. Di video lain juga saya udah pernah nunjukin studi kasus kayak 100 juta dari member kita, 100 juta dari kita sendiri. Kita udah berapa kali upload kayak gitu. Jadi ini bukan bullshit, insya Allah, dan kita nggak main-main untuk ngebimbing teman-teman di dalam kelasnya. Oke, semoga itu membantu. Kita ketemu di video berikutnya, dan semoga teman-teman bisa ikutin caranya. Kita ketemu di dalam kelas juga kalau teman-teman mau ikutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.